Bagaimana cara lain-lain HIV ini menular? Nah, adik-adik perhatikan. Penularan cairan tubuh melalui hubungan seks yang tidak aman. Tadi kan misalnya ada di darah, coba adik-adik lihat. Tadi kan ada di darah cairan sperma dan cairan vagina. Itu pada laki-laki dan perempuan. Jadi pada saat ini yang paling gampang sekali menular itu lewat hubungan seksual. Hari ulang tahun Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih yang ke-20. Jadi Fakultas Kedokteran ini mulai muncul itu di tahun 2002, tepat tanggal 10 November 2002. Dari 2002 sampai ke sekarang 10 November 2022 genap 20 tahun. Ya, ini juga bersama dengan hari ulang tahun Universitas Cendrawasih juga, yang hari ini juga tepat 60 tahun. Saya sangat menghargai dan berterima kasih kepada IDI dan alumni Fakultas Kedokteran Unceng yang telah memilih SMA Negeri 1 Ayamaru menjadi tempat sosialisasi tentang AIDS, karena penting bagi anak-anak Bekasi kami, karena penularan AIDS semakin berkembang dengan pesat dan sangat mematikan, dan itu kami berterima kasih kepada alumni dengan memberi kekuatan dan pelajaran dari sekolah, baik di sekolah maupun kegiatan di gereja, bahkan kegiatan-kegiatan sosial lainnya, supaya mereka bisa menjaga diri dengan tidak memperlakukan hidup gaya bebas dan free-sex yang bebas. Kenapa kami pilih SMA Negeri 1 Ayamaru? Karena dari SMA Negeri 1 Ayamaru ini adalah ada 5 alumni yang sudah selesai sebagai dokter yang tamatan dari SMA Negeri Ayamaru. Ada juga dari AIFAK, SMA AIFAK, ada juga dari SMA Itinyo yang juga membawa sekolah mereka juga untuk selesai dari Fakultas Kedokteran. Hari ulang tahun Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih yang ke-20. Jadi Fakultas Kedokteran ini mulai muncul itu di tahun 2002, tepat tanggal 10 November 2002. Dari 2002 sampai ke sekarang 10 November 2022 genap 20 tahun. Ya, ini juga bersama dengan hari ulang tahun Universitas Cendrawasih juga, yang hari ini juga tepat 60 tahun. Jadi dalam perjalanan selama 20 tahun ini sudah menghasilkan lulusan dokter yang sudah tersebar di seluruh tanah Papua, bahkan di luar Pulau Papua yang mengabdi di tanah air ini. Jadi sudah sangat banyak. Oleh sebab itu kita pada hari ini seluruh alumni di seluruh tanah Papua melakukan kegiatan ini serentak, seluruh tanah Papua dari Sorong sampai Merauke. Kegiatan yang hari ini kita lakukan juga dilakukan di seluruh tanah Papua. Pertama, bahwa adik-adik SMA ini merupakan pemuda-pemudi generasi penerus bangsa, dan penyuluhan tentang HIV/AIDS ini merupakan informasi yang sangat penting, di mana ketika sebentar disampaikan oleh dokter itu disimak dengan baik, didengar dengan baik, terus menjadi pedoman untuk kita, di mana kita melangkah ke depan itu harus seperti apa, sehingga masa depan kita itu akan lebih baik dan cita-cita daripada adik-adik itu dapat tercapai oleh karena informasi-informasi yang HIV itu lagi berbalik di dalam kandungan. Kan setelah itu bagaimana cara lain-lain HIV ini menular? Nah, adik-adik perhatikan. Penularan cairan tubuh melalui hubungan seks yang tidak aman. Tadi kan misalnya ada di darah, coba adik-adik lihat. Tadi kan ada di darah
laki dan perempuan. Jadi pada saat ini yang paling gampang sekali menular itu lewat hubungan seksual. Jadi hubungan seksual yang tidak aman, tidak menggunakan kondom, seperti adik-adik SMA itu pusatnya menggunakan hubungan seksual, terus tanpa pengaman. Jadi itu yang bisa menyebabkan HIV. Memang seseorang tidak sakit, tapi itu harus kita waspada, harus setelah menikah. Ini kegiatan seksual berarti mempunyai pasangan lebih dari satu. Jadi kita punya pacar di sini banyak sekali kita sama-sama melakukan hubungan seksual, kemudian homoseksual, misalnya perempuan, laki-laki, itu yang berisiko untuk tertular HIV/AIDS. Harapan kami dengan adanya materi ini, materi penyuluhan ini, adik-adik SMA dapat mendengar materi ini dan mereka dapat menjaga dirinya untuk menjalani hidup hari lepas hari sehingga masa depan mereka dapat yang mereka cita-citakan dapat tercapai. Pak Dok, kenapa targetnya hanya di SMA Negeri 1 Ayam Maru saja? Iya, target kita memang bisa lebih dari satu SMA bisa, tapi karena waktunya terbatas, jadi kami hanya bisa fokuskan di SMA Negeri 1 Ayam Maru dan fokuskan ke anak-anak SMA karena mereka ini sudah mau siap untuk mau ke bangku kuliah seperti itu. Jadi kita kasih bekal ilmu kepada mereka tentang HIV/AIDS ini karena penyakit ini adalah penyakit menular yang sampai sekarang ini belum ada obatnya. Apa yang diharapkan sehingga setelah memberikan penyuluhan siswa-siswa ini dapat mengikutinya dengan baik? Ya, harapan kami dengan adanya materi yang kita berikan kepada adik-adik siswa-siswi SMA ini, mereka dapat menangkap materi yang kami berikan dan mereka menjaga diri mereka dari bahaya penyakit HIV/AIDS yang sedang angka kasusnya meninggi. Angka kasus HIV ini kan tinggi di wilayah Papua maupun Papua Barat dan seluruh Indonesia. Kalau Pak Dok sendiri sebagai ketua panitia ya? Saya sebagai ketua panitia kegiatan hari ini, kegiatan sosialisasi iluni di ulang tahun hari ini di Medan. Oke, terima kasih. Kita kasih bekal ilmu kepada mereka tentang HIV/AIDS ini karena penyakit ini adalah penyakit menular yang sampai sekarang ini belum ada obatnya. Ya, saya adalah wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Saya sangat menghargai dan berterima kasih kepada IDI dan alumni Fakultas Kedokteran Uncen yang telah memilih SMA Negeri 1 Ayam Maru menjadi tempat sosialisasi tentang AIDS karena penting bagi anak-anak Bekasi kami karena penularan AIDS semakin berkembang dengan pesat dan sangat mematikan, dan itu kami berterima kasih kepada alumni Fakultas Uncen yang dengan tema Goes to School-nya. Terima kasih sudah datang di SMA Negeri 1 Ayam Maru. Pertama, terima kasih. Hari ini kita tahu perjalanan Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih ini perjalanannya luar biasa, perjuangan yang begitu panjang, dan fakultas ini didirikan itu pada tanggal 10 November tahun 2000. Setelah fakultas ini berdiri di tahun 2002 sampai dengan hari ini, maka usia kami sekarang sudah 20 tahun. Dari usia 20 tahun ini, dari perjalanan panjang yang dari awal merupakan perjalanan yang panjang, dan sampai dengan hari ini jumlah alumni Uncen yang sekarang sudah ditamatkan dari Fakultas Kedokteran Uncen totalnya 900 lebih, mulai mendekati 1000. Dari total ini ada sebagian besar yang sudah jadi spesialis. Ada sebagian besar juga yang sudah ambil S2 manajemen. Ada sebagian besar juga yang menduduki jabatan-jabatan struktur di pemerintahan. Misalnya, ada juga yang menduduki jabatan direktur rumah sakit. Ada juga yang menduduki kepala bidang
kepala seksi di dinas kesehatan di kabupaten kota lain, dan ada juga yang jadi kepala puskesmas. Dan banyak juga adik-adik kami yang sebagai dokter umum di puskesmas atau rumah sakit. Khusus untuk kita di Papua Barat, itu kami di Fakultas Kedokteran Uncen mengenal 7 wilayah adat, dan saya sendiri sebagai koordinator Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih wilayah Papua Barat. Kami Papua Barat, wilayah Sorong Raya. Kami wilayah Sorong Raya itu Raja Ampat, Tamrau, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Maibrat, Sorong Selatan, dan Fakfak. Itu yang ada di bawah wilayah Sorong Raya. Untuk wilayah Sorong Raya, itu total kami sekarang alumni Fakultas Kedokteran Uncen 73 orang yang ada di wilayah Sorong Raya. Tersebar di semua kabupaten kota yang ada di Sorong Raya. Di Tamro ada dokternya, di Raja Ampat ada dokternya, di Kota Sorong ada dokternya, Maibrat ada dokternya, dan Kota Sorong maupun Kabupaten dan Fakfak. Di hari yang sama ini juga, seluruh alumni yang tersebar di tanah Papua, Papua Barat dan Papua di kabupaten kota melakukan kegiatan yang sama, yaitu seminar sehari dengan topik HIV bagi anak-anak sekolah. Dan sampai dengan hari ini juga banyak juga alumni kami yang masih dalam mengambil PPDS atau sekolah spesialis, bahkan ada juga yang mengambil S2 manajemen. Dan kami di Kabupaten Maibrat sendiri, kami alumni yang ada di Kabupaten Maibrat ini ada 7 orang. 7 orang ini tersebar di beberapa puskesmas. Saya sendiri ada di Puskesmas Ayamaru Timur, ada Dr. Jessica ada di Puskesmas Ayamaru, ada Dr. Samuel Sembor ada di Puskesmas Ayamaru Selatan, ada Dr. Johnny Lemok ada di Alpinyo, ada Dr. Puskesmas Alpinyo, ada Dr. Maria Simat ada di Ayamaru Jaya, ada Dr. Weni Kalami ada di Puskesmas Ayamaru Utara, Dr. Maria Simat ada di Ayamaru Jaya, dan Dr. Anissa ada di Aifat. Dan harapan kami di tahun-tahun yang akan datang pun, adik-adik kami pasti banyak juga yang akan mencari kerja, baik dia masuk sebagai PNS atau di kontrak, ada di Kabupaten Maibrat. 1, 2, 3, hai! Halo! Halo! Hai! SMA yang baru? SMA yang baru? Kami alumni Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih Kabupaten Maibrat berjumlah 7 orang bersama dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ayamaru, Kepala Puskesmas Ayamaru, bersama-sama dengan adik-adik SMA Negeri 1 Ayamaru mengucapkan selamat